Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indrani dengan NIM H05245002. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan modul ajar yang saya susun, yaitu strategi pembelajaran yang jelas, menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik yang terstruktur, mendorong penemuan mandiri ide pokok dan ide pendukung. Kesesuaian tujuan pembelajaran selaras dengan capaian pembelajaran untuk membaca, memeriksa ide pokok dan berbicara, mempresentasikan penyampaian informasi lisan. Kolaborasi harus mendorong analisis, menemukan ide pokok pendukung melalui kerja kelompok dan melatih komunikasi lisan melalui presentasi dan tanggapan. Asesmen komprehensif merencanakan 3 jenis asesmen: diagnostik awal, formatif selama inti, dan sumatif akhir yang mencakup lisan, tertulis, dan observasi. Rubrik detail dilengkapi dengan rubrik formatif yang jelas dengan untuk nilai kerja lisan berdasarkan isi, ketepatan informasi, dan kejelasan lisan. Dukungan digital menyediakan tautan ke video pembelajaran dan kuis online mendukung pembelajaran dengan sumber daya multimedia. Inklusi karakter mengintegrasikan profil pelajar Pancasila khususnya berkebinekaan global dan mandiri. Jadi, saya akan memaparkan atau menjelaskan modul ajar yang telah saya buat. Jadi, mata pelajaran yang saya ambil yaitu pendidikan kewarganegaraan dengan topik pembelajaran yaitu disiplin dalam kehidupan sehari-hari untuk kelas 2 sekolah dasar. Kemudian adapun kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama dengan materi pengertian dan contoh perilaku disiplin. Kemudian pada pertemuan kedua dengan materi manfaat dan penerapan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada gambar atau ilustrasi. Kemudian yang terakhir yaitu lembar kerja peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang keunggulan modul ajar ini. Yang pertama itu kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Materi dalam modul ini diambil dari lingkungan sekitar peserta didik. Yang kedua, mendorong pembelajaran aktif dan bermakna. Modul ini dirancang agar siswa belajar secara aktif, bukan hanya mendengar penjelasan guru. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli dan tanggung jawab lingkungan. Pembelajaran dalam modul ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan tindakan nyata. Yang keempat, selaras dengan profil pelajar Pancasila. Modul ini terintegrasi dengan dimensi profil Pancasila, yaitu beriman, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. 5. Dilengkapi asesmen dan media pembelajaran. Modul ini disusun lengkap dengan asesmen formatif, diagnostik, sumatif, serta LKPD yang digunakan guru. Selain itu, media pembelajaran seperti gambar, video, aktivitas berbasis proyek membuat proses lebih interaktif. Secara keseluruhan, modul bumi dengan tema Bumi Lestari untuk kita semua bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tentang alam, tetapi juga menanamkan nilai moral dan kepedulian lingkungan dalam diri peserta didik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan keunggulan tentang modul ajar ini yang bertema menjaga alam untuk kehidupan. Yang pertama itu mengajarkan keterkaitan antara manusia dan alam. Modul ini membantu peserta didik memahami bahwa manusia dan alam saling bergantung satu sama lain.
Yang kedua, menumbuhkan sikap peduli dan tanggung jawab. Pembelajaran dalam modul ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Yang ketiga, pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Modul ini dirancang menggunakan pendekatan aktif dan berbasis proyek, di mana siswa tidak hanya mendengarkan tetapi ikut berpikir, berdiskusi, dan berkarya. Yang keempat, mendukung terbentuknya profil belajar Pancasila. Yang kelima, lengkap dengan asesmen dan media pembelajaran kontekstual. Modul ini disertai asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Secara keseluruhan, modul menjaga alam untuk kehidupan adalah sarana belajar yang menumbuhkan pengetahuan, karakter, kesadaran ekologis pada anak-anak sejak dini. Model ajar ini memiliki keunggulan dalam menggabungkan pemahaman konsep dengan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi, penyusunan PKPD, dan asesmen yang berjenjang. Siswa tidak hanya memahami makna simbol negara secara teoritis, tetapi juga mampu menunjukkan sikap menghargai dan menerapkannya dalam tindakan konkret di rumah maupun di sekolah. Keunggulan lain dari modul ini adalah adanya rubrik penilaian jelas dan terstruktur, sehingga guru dapat menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara menyeluruh dan objektif. PKPD dirancang dengan diskusi dan proyek kreatif yang menanamkan nilai gotong royong dan toleransi. Pembelajaran menekankan kolaborasi, refleksi, serta penilaian yang berimbang antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan demikian, modul ini efektif membentuk karakter cinta tanah air, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini modul yang saya buat yaitu mata pelajaran IPA fase B kelas 3 SD. Nah, untuk di bagian identitas modul, saya menggunakan dua tema yaitu adanya perubahan wujud benda dan penjernihan air. Nah, asesmen yang saya pakai itu ada 3 jenis: sumatif yang berupa tes tulisan, keterampilan berupa proyek hasil kerja sama siswa, asesmen formatif itu menggunakan jurnal pengamatan dalam menilai keaktifan dan tanggung jawab siswa. Nah, tujuan dalam pembelajaran ini itu menganalisis CP dan ATP dan keterampilan P5. Adapun lembar kerja LKPD peserta didik yang saya lampirkan ada 3 jenis. Yang pertama itu ada di individu. Baik, kita beralih pada modul kedua yang dimana itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia fase kelas 5 yang membahas tema kalimat majemuk dan kalimat setara, di mana topiknya itu menghubungkan sebab akibat. Nah, yang pendekatan yang saya gunakan dalam modul itu ada pembelajaran inovatif yang saya gunakan seperti kombinasi dua model pembelajaran yaitu PBL dan PJBL. Pendekatan diferensiasi modul ini secara langsung menggunakan pendekatan yang tujuannya untuk menjalani kebutuhan pelajar peserta didik. Di sini saya menggunakan profil Pancasila yang bernalar kritis, bergotong royong, mandiri. Adapun asesmen yang saya pakai itu ada 3 jenis: formatif, sumatif, dan kognitif. Nah, di sini saya juga melampirkan bahan bacaan untuk peserta didik dalam memahami pembelajaran. Nah, di sini juga saya melampirkan media ajar